Halo teman, selamat datang di channel ini bersamaku Adam Mikantoro. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan kerja di pabrik di Jepang dan juga di Genba di Jepang teman-teman. Jadi kalau yang kalian belum tahu, Genba itu adalah pekerjaan lapangan, misalkan seperti konstruksi ataupun pekerjaan di jalan. Nah itu termasuk pekerjaan Genba atau lapangan teman-teman. Dengan bekerja di pabrik itu bedanya seperti apa, ini yang aku tahu ya teman-teman, seperti itu. Yang pertama, kita bahas yang pabrik terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau untuk kerja di pabrik seperti aku saat ini, yang pertama adalah banyak lemburan teman-teman. Rata-rata yang aku tahu teman-teman yang kerjanya itu di pabrik, ya entah itu pabrik makanan, entah itu pabrik spare part dan lain sebagainya. Intinya yang pabrik itu rata-rata mereka memiliki lembur, ya banyak lembur lah istilahnya, entah itu mungkin hanya 1 jam, 2 jam ataupun bahkan lebih teman-teman. Rata-rata memiliki lembur. Nah sedangkan untuk yang di Genba itu kadang-kadang ya ataupun biasanya itu mereka jarang ada lemburan. Bahkan untuk tempat bekerjanya itu kadang tiap hari itu berbeda-beda. Nah selama perjalanan itu teman-teman, selama perjalanan misalkan perusahaannya berada di Tokyo. Nah untuk hari ini pekerjaannya itu berada di Saitama Ken atau prefektur Saitama. Nah itu mereka berkumpul di perusahaan dulu, setelah itu dia OTW ke Saitama. Nah selama waktu perjalanan itu tidak dianggap seperti lembur ya teman-teman. Jadi tetap nanti jam kerjanya itu dihitung setelah pekerjaan dimulai, seperti itu. Berbeda dengan pabrik ya teman. Jadi kalau pabrik itu kan tidak pergi-pergi ya, maksudnya tetap di satu pabrik, makanya mereka terkadang menyesuaikan produksi ketika banyak, misalkan seperti haru atau musim semi, itu pas waktu pekerjaannya banyak pasti nanti ada banyak lemburan, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih entah itu 1 jam, 2 jam ataupun lebih. Terus untuk yang kedua, itu orangnya lebih ramah. Kalau di pabrik itu orangnya lebih ramah-ramah ya, karena bahasa yang digunakan itu berbeda dengan orang Genba ataupun orang lapangan. Kalau orang lapangan, karena mereka bekerja di luar ruangan, kadang mereka lebih sering menggunakan suara dengan volume yang keras, seperti itu teman. Jadi kalau memanggil, ambilkan palu misalkan, ya kan, Hanma motekoi gitu. Moteko itu kayak motekite gitu, artinya bawa kemari. Nah kalau orang pabrik itu pasti motekite kudasai gitu ya kan, ataupun tolong bawa kemari. Jadi bahasanya itu lebih halus lah istilahnya dibanding yang bekerja di Genba. Ibarat kalau kita pakai bahasa Jawa itu kan ada tingkatan yang kromo ya kan, terus ada yang nguku. Nah kalau kromo itu biasanya atau yang biasa itu dipakai untuk orang-orang yang bekerja di pabrik, lebih halus gitu kan. Terus volumenya juga nggak terlalu kenceng-kenceng juga gitu. Tapi kalau misalkan ngoko ya ataupun yang istilahnya itu agak kasar, itu digunakan untuk mereka yang bekerja di Genba atau di lapangan. Makanya kalau misalkan teman-teman yang dapat job yaitu di Genba atau di pekerjaan di lapangan itu biasanya ya harus kuat mental, karena memang pekerjaan di lapangan itu orangnya beda banget dengan yang berada di pabrik, seperti itu teman-teman. Untuk yang ketiga yaitu ini ya, gajinya. Jadi kalau gaji pokok ya biasanya kalau untuk yang pabrik itu lebih sedikit gaji pokok ya teman-teman. Ini untuk gaji pokok biasanya itu lebih sedikit, tetapi karena ada lemburan ya, jadi gaji pokok ditambah lemburan yang berada di pabrik itu nanti digabung jadinya ya lumayan, seperti itu. Nah kalau yang di Genba itu teman-teman atau di lapangan ya, pekerjaannya itu mereka gajinya biasanya lebih tinggi dibanding dengan orang pabrik ya teman-teman, seperti itu. Karena di sini aku juga pernah ada temen yang bekerjanya itu di lapangan ataupun di Genba itu, ketika melihat kontraknya itu ya atau kontrak kerjanya itu kita bandingkan ya, untuk gaji yang aku dapatkan dan juga gaji yang didapat oleh temanku yang bekerja di Genba itu berbeda. Ini terlepas lokasinya ya teman, maksudnya lokasi perusahaannya ini berada di kota A dan kota B, itu terlepas dari itu semua ya. Karena memang kan kalau di Jepang seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya itu
ada seperti UMR per jam ya, seperti di Indonesia. Nah, terlepas dari itu semua, itu biasanya orang yang bekerja di pabrik kadang itu gajinya lebih kecil dibanding yang berada di pekerjaan di Genba atau di lapangan. Tetapi karena di pabrik itu banyak lemburan, jadi ya istilahnya hampir sama lah seperti itu ya. Terus yang mempengaruhi dari besarnya gaji juga teman-teman, yaitu di Genba itu terkadang karena bekerjanya itu di lapangan kan pasti juga banyak kendala, misalkan seperti hujan. Terus misalkan pas waktu Natsu Yasumi ataupun liburan musim panas ya, Natsu itu musim panas kan di sini panas sekali, bahkan kemarin itu pada waktu musim panas di Tokyo itu bisa sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan aku sendiri ketika berada di kota Semarang itu suhu 25 derajat ataupun 28 derajat itu sudah panas sekali teman-teman. Jadi kalau di dalam ruangan pun yang tanpa AC itu bahkan sudah bisa berkeringat, apalagi kalau 40 derajat itu pasti lebih panas lagi ya teman-teman. Nah, kadang ada kendala seperti itu ataupun misalkan badai ya, typhoon, terus juga ada apa ya seperti gempa misalkan. Nah, itu mempengaruhi pekerjaan dari Genba, dan terkadang tidak sedikit kasus pada waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, orang yang bekerja di Genba itu diliburkan. Nah, karena diliburkan otomatis nanti gaji yang didapat itu pasti akan lebih sedikit teman-teman. Kurang lebih untuk yang di Genba itu seperti itu. Makanya terkadang gaji mereka memang tinggi, tapi terkadang karena ada beberapa hal yang tidak bisa membuat mereka bekerja itu pastinya nanti akan membuat gajinya menjadi lebih sedikit, kurang lebih seperti itu kalau untuk yang bekerja di Genba ya teman-teman, setauku. Terus lagi untuk lemburan ya, di sini untuk lemburan kalau misalkan untuk yang pabrik itu hitungannya teman-teman, karena memang ada shift-shiftan ya. Kalau di pabrik biasanya itu ada yang pagi dan juga ada yang malam. Nah, itu kalau untuk lemburan juga nanti pastinya akan berbeda, terlebih kalau misalkan kalian bekerja di pabrik pada waktu jam malam atau yaking ya, di sini itu kalian bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dibanding yang bekerja pada waktu siang hari. Dan ini menjadi perbedaan dengan yang bekerja di Genba, karena kalau di Genba ataupun di lapangan itu biasanya mereka bekerjanya itu pada waktu siang hari ya teman-teman. Kalau misalkan kerjanya di malam hari itu kan pasti juga gelap ya, agak susah. Walaupun mungkin ada yang bekerja di malam hari, tapi kebanyakan pastinya kan kalau untuk pekerjaan lapangan misalkan membangun rumah kayak di Indonesia pun juga membangun rumah kan pasti dilakukannya pada waktu siang hari ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk lemburannya untuk yang di Genba itu biasanya tidak pasti teman-teman. Jadi tergantung dari pekerjaan yang sedang mereka lakukan ya. Kalau di pabrik itu biasanya tiap bulan. Jadi kalau misalkan bulan ini biasanya ramai atau musim lah, misalkan pas musim ini ramai ya, itu biasanya tiap hari terus lemburannya itu ada. Jadi kadang musimannya seperti itu. Tapi kalau untuk Genba kadang kan ada yang pekerjaannya itu tiap hari itu berbeda-beda, di tempat A, tempat B. Terus di A pekerjaannya lebih cepat selesai, di B agak lama. Jadi untuk proses melakukan lembur itu tidak pasti, kadang ada, kadang tidak, seperti itu teman-teman untuk pekerjaannya. Nah, kurang lebih untuk perbedaannya ya untuk bekerja di pabrik dan di Genba atau di lapangan itu kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman bisa memiliki gambaran bagi kalian yang mungkin sedang belajar ataupun yang pengen bekerja di Jepang itu, memiliki sedikit gambaran tentang perbedaan dari apa sih itu kerja di Genba itu enak atau enggak sih, terus juga ya di pabrik itu enak atau enggak. Nah, kalian mungkin bisa sedikit tercerahkan ya dengan sedikit penjelasanku tentang perbedaan dari kedua jenis pekerjaan ya yang sering disebutkan ketika kalian belajar di LPK ataupun di tempat belajar bahasa Jepang lah yang membahas tentang program Jisuse. Semoga bermanfaat, dan untuk video kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan see you di next video.